saya akan menyampaikan dulu panduan teknis dan tata tertib webinar yang harus disepakati oleh para peserta. Jadi yang pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, atau gadget Anda tersambung dengan internet. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan ialah Zoom Cloud Meeting. Lalu selanjutnya, apabila nama Anda belum di-rename, tolong di-rename dengan nama format asli _asal instansi. Selanjutnya, peserta dimohon tidak mengaktifkan fitur mikrofon pada saat kegiatan webinar berlangsung. Ketika webinar berlangsung dan nanti akan ada di sesi pertanyaan, para peserta dapat memberikan pertanyaan kepada narasumber melewati chat Zoom maupun aplikasi Raise Hand. Nanti akan saya pilih beberapa pertanyaan dan 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize. Selanjutnya, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Nama siapa? Acara selanjutnya kepada Ibu Dr. Aristanti Widyaningsi, SPD MSI, dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk memaparkan materi mengenai GRC. Mangga Ibu, dipersilahkan tempat dan waktunya. Baik, terima kasih Mbak Linda. Mbak Linda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam sejahtera selalu. Semoga kita pagi, Bu. Allah Subhanahu wa taala. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Mbak Linda, saya nggak bisa ini. Share screen ya, Bu, sebentar. Pakai yang device satu lagi. Baik, terima kasih Pak Gusti dari Jembrana, luar biasa ini pagi-pagi menyempatkan diri untuk belajar. Terima kasih bisa bertemu dengan para pembelajar, para penggerak GCG dan tentunya Puji Hati. Ini sambil dari Mbak. Baik, sudah. Sudah muncul di layar ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, oke. Seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, bahwa pada pagi hari ini saya diberikan kepercayaan oleh manajemen dan Mapekar untuk membahas ataupun barangkali berdiskusi dengan teman-teman semua terkait governance, risk management, and compliance dalam waktu kurang lebih sekitar 1 jam ke depan, dan setelah itu nanti kita isi dengan diskusi. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang boleh dikatakan terkait dengan GCG bisa dikatakan gampang-gampang susah, gampang untuk diucapkan namun sulit untuk dijalankan. Mengapa seperti itu? Karena banyak faktor yang memang mempengaruhi tingkat keberhasilan agar. Bu, suaranya terlalu pelan, Bu. Oh, oke. Sorry. Cek sound, sudah bisa? Kurang keras, Bu. Mungkin agak lebih didekatkan lagi mikrofonnya. Sebentar. Ya, sekarang bagaimana, Mbak? Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Mangga, Bu. Jelas banget. Oke, berarti saya harus membuka earphone saya. Ya, baik. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kalau misalkan kita berbicara tentang GRC, ini makhluk apa sih sebenarnya? Terus kemudian mengapa
kita merasa bahwa kok kayaknya dengan governance nggak cukup ya, kok kenapa ya? Kemudian muncul konsep risk management, compliance, lalu kemudian kenapa ketiga itu mesti digabungkan? Banyak pertanyaan pastinya muncul pada teman-teman semua. Kalau saya lihat dari partisipan di sini beragam, ada yang dari BUMN, ada yang dari anak perusahaan BUMN, terus kemudian dari perusahaan swasta, pemerintahan, ada dari sekolah, kepala sekolah juga di sini bergabung ya, ada juga dari akademisi. Dan ketika kita bicara tentang GRC, maka kita akan melihat atau mendudukan ini sebagai sesuatu yang sebetulnya barangkali mesti kita luruskan dulu atau kita dudukkan bersama mindset kita dalam memandang GRC. Ya. Nah, oke. Ini saya mulai dengan sebuah renungan. Ada yang mengatakan bahwa orang yang baik sebetulnya nggak memerlukan hukum untuk memberitahukan kepada mereka sebetulnya apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tetapi kalau misalkan orang memang pada dasarnya berperilaku tidak baik, dia akan selalu mencari jalan keluar dari aturan yang sudah ditetapkan. Ya, bahkan kemudian kita bisa melihat dari beberapa peristiwa yang terjadi di Jepang, banyak alasan mengapa kemudian perusahaan-perusahaan pada saat itu mengalami posisi underperform, terutama dari sisi finansial. Dari hasil riset ternyata menunjukkan bahwa masalah terbesar mereka terkait dengan corporate governance dan juga terkait dengan good structure. Nah, ini adalah satu renungan yang barangkali tidak hanya kita lihat di luar, karena sebetulnya di dalam juga banyak, di dalam negeri juga banyak. Kita akan mulai dari latar belakang sekitar tahun 90-an, di mana ada dua masalah besar sebetulnya yang menyebabkan kemudian untuk pertama kalinya istilah governance itu mulai muncul. Kalau sekarang dengan pedoman baru yang dikeluarkan oleh KMKG tahun 2021 kemarin, itu kita menggunakan istilah governance, gitu ya. Nah, yang pertama karena krisis global yang berkepanjangan, pada saat itu meruntuhkan hampir banyak perusahaan-perusahaan raksasa di dunia. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Berdasarkan hasil riset, kemudian bisa dikelompokkan bahwa faktor penyebab kegagalannya diantaranya karena ketidakmampuan BOD dan BOC dalam pengelolaan perusahaan, terkait dengan lack of integrity dan honesty. Nah, mungkin kita bisa melihat kalau di negara kita, gitu ya, salah satu unsur penilaian di dalam GCG itu adalah terkait dengan proses fit and proper test, ya, fit and proper test. Nah, hal ini menjadi masalah besar di negara kita. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan publik karena mengapa ya ketika seseorang menduduki BOC ataupun BOD, terkadang kita sering mempertanyakan kompetensinya dan kemudian media memakan itu menjadi berita yang asik untuk kemudian digoreng gitu ya. Nah, akibat dari tidak dijalankannya proses fit and proper test tersebut, bisa saja ini menjadi salah satu faktor mengapa kemudian BOD dan BOC dianggap tidak mampu dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian yang kedua terkait dengan tata kelola perusahaan yang lemah, bad governance. Mungkin ini sedikit saya bercerita. Perjalanan governance di Indonesia itu tahun 99 KMKG didirikan, lalu kemudian ini menjadi lembaga independen yang diminta ataupun diminta lah oleh pemerintah sebagai lembaga yang bisa mengawal jalannya governance di negara kita. Dan kemudian dalam perjalanannya saya langsung ambil saja regulasi atau pedoman yang dikeluarkan oleh KMKG untuk corporate itu pertama kali tahun 2006. Nah, terus kemudian untuk publik atau pedoman good public governance itu dikeluarkan tahun 2008. Nah, perjalanannya sendiri kemudian dikeluarkan semacam petunjuk teknis untuk bagaimana mengukur keberhasilan implementasi GCG di suatu perusahaan. Justru itu keluarnya di tahun 2012 atau ada Per 01 2011 tentang kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan good corporate governance. Lalu kemudian ada alat ukur SK 16 tahun 2012 yang digunakan oleh BUMN untuk nantinya mengukur sejauh mana implementasi GCG dilaksanakan di perusahaan tersebut. Cukup jauh perjalanannya. Kemudian bagaimana halnya dengan ranah sektor publik, di mana pedoman itu sendiri dikeluarkan tahun 2008, yang hingga saat ini belum ada satupun petunjuk teknis yang bisa digunakan oleh sektor publik untuk mengukur apakah memang public governance yang mereka laksanakan itu
berjalan dengan baik atau tidak. Jangankan melaksanakan, karena petunjuknya saja belum ada atau pedoman teknisnya saja belum ada, gitu ya. Nah, itu yang kita lihat di sini permasalahan besar di negara kita. Baru kemudian dengan kepengurusan KKG yang baru, kemudian diluncurkanlah untuk pedoman governansi corporate di Indonesia yang keluar di tahun 2021. Mungkin bisa dibantu Mbak Linda untuk di-mute peserta ini. Ya, mangga Ibu. Nah, terus ini yang menjadi permasalahan barangkali ya. Mengapa kemudian perjalanan governance di negara kita itu menjadi tersendat? Saya belum masuk kepada GRC. Ini menjadi tersendat. Kalau kita lihat dari indeksnya, kita sebetulnya meningkat. Namun jika kita bandingkan dengan negara lain, khususnya di negara ASEAN saja, mereka dalam posisi meningkat tetapi berlari. Berbeda ya dengan kita meningkat tetapi sepertinya hanya berjalan gitu ya. Nah, salah satunya adalah ketika KNKG waktu itu melakukan studi banding ke luar gitu ya. Nah, di bawah kalau nggak salah dengan kerjasama dengan World Bank gitu ya. Nah, terus kemudian mendapatkan informasi bahwa ternyata contoh di Thailand saja terkait dengan fit and proper test direksi dan itu salah satu persyaratan administrasi yang melekat adalah bahwa calon BOD dan BOC itu harus tersertifikasi governance. Nah, ini yang berbeda dengan negara kita. Itu tidak ada persyaratan yang melekat. Nah, sehingga dari awal pastikan bahwa setiap calon yang nanti mengikuti proses fit and proper test itu memiliki kompetensi terkait dengan governance. Itu yang membedakan. Nah, terus kemudian apalagi nih yang menyebabkan kemudian seolah-olah banyaknya perusahaan raksasa tersebut mengalami keruntuhan, diantaranya juga karena sistem regulatori yang lemah. Seperti halnya di kita, itu juga terjadi karena memang, terutama di sektor publik, karena memang regulasi yang masih sangat sedikit terkait tentang governance. Hilangnya kepercayaan publik, itu jelas otomatis kita bisa melihat, contoh mungkin ada beberapa perusahaan BUMN yang luar biasa, skor GCG-nya semua di atas 95%, tapi kemudian ada berita bad governance yang melanda perusahaan tersebut, dan seketika menyebabkan nilai saham menjadi turun. Itu terjadi di Indonesia. Nah, terus praktek-praktek kecurangan manajemen, fraud. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dengar terkait dengan OTT yang dilakukan baik oleh BUMN ataupun BUMS, terus kemudian juga oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini menggambarkan bahwa praktek itu masih sering kita temukan. Ketidakterbukaan manajemen terutama bagi perusahaan publik, masalah besar ini karena memang tidak semua informasi itu disajikan kepada publik karena setiap perusahaan memiliki pedoman pengendalian informasi dan mereka merasa bahwa informasi tidak untuk diperlihatkan kepada publik. Nanti bahkan saya akan bercerita mengenai hal ini. Dan kemudian masih banyak lagi. Ya. Tetapi yang barangkali menjadi catatan penting adalah krisis moral dari para pengelola itu sendiri, pengelola perusahaan, terutama BOD dan BOC. Praktek suap, korupsi, gratifikasi, mendahului kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan ataupun organisasi. Dishonesty itu menjadi temuan-temuan yang ternyata hasil riset jelas-jelas memperlihatkan mengapa kemudian governance di Indonesia itu seperti berjalan di tempat. Ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang latar belakangnya akuntansi, pernah mendengarkan cerita ini atau yang dari ekonomi pernah mendengarkan informasi ataupun ya berita lah tentang Enron, sebuah perusahaan besar energi raksasa di USA, waktu itu omsetnya sampai 100 miliar, bahkan tercatat sebagai perusahaan terkaya versi majalah Fortune, masuk 500 besar. Harga saham saat itu meroket, tiba-tiba kemudian hanya dalam hitungan bulan mereka mengumumkan kepada publik bahwa perusahaan mereka dalam keadaan bankrupt. Apa yang terjadi sebetulnya? Sangat mengejutkan pada saat itu karena pada tahun 2001 untuk pertama kalinya kemudian Enron mengumumkan kepada publik bahwa mereka mengalami kerugian ratusan juta. Sayangnya sebelumnya mereka mengakui keuntungan, jadi pada saat itu mereka mengakui keuntungan yang mereka dapatkan itu sebetulnya adalah fiktif. Dan sayangnya ketika perusahaan dalam keadaan rugi, malah perusahaan melakukan aksi buyback, meminta kepada karyawan untuk membeli kembali sahamnya, tetapi tidak diinformasikan secara transparan bahwa itu dilakukan adalah untuk menutupi kerugian.
tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama. Nilai saham yang tadinya 90 kemudian turun menjadi 0. Itu Enron. Lalu kemudian kasus yang terjadi pada Lehman Brothers. Ini sebuah perusahaan jasa keuangan global yang bergerak di bidang bank investasi, perdagangan saham. Pada tanggal 15 September ternyata dinyatakan bangkrut. Bahkan kebangkrutan Lehman ini menjadi, atau kita kenal dengan peristiwa subprime mortgage ya, yang melanda perekonomian Amerika Serikat sampai ke kita pun berpengaruh pada saat itu. Ternyata apa yang terjadi? Karena memang Lehman Brothers sendiri ketika menyampaikan informasi mengenai tingkat kesehatan keuangannya itu tidak transparan. Ternyata setelah dilakukan investigasi, kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan tersebut jauh lebih besar dibandingkan nilai asetnya. Kan kalau orang akuntansi tahu ya, persamaan dasar akuntansi harta sama dengan utang tambah modal. Jadi ya jangan sampai itu posisi utang lebih besar daripada aset begitu. Tapi itu yang terjadi. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa Lehman Brothers mengabaikan prinsip-prinsip good corporate governance ya. Nah, tentunya kita lihat banyak peristiwa yang sebetulnya menarik untuk kita kaji, tetapi nggak usah keluar, kita langsung masuk deh. Kalau di Indonesia sendiri sebetulnya seperti apa? Nah, kita tidak menginginkan nama perusahaan kita kemudian muncul menjadi headlines dalam newspaper ataupun di media massa lainnya dengan berita buruk seperti ini. Kasus suap, pelanggaran soft structure, dan kemudian menyeret BOD maupun BOC yang harus berhadapan dengan hukum. Itu tidak kita inginkan. Karena kalau misalkan kita masuk di dalam proses assessment, ini menjadi faktor pengurang yang cukup besar. Sangat besar sekali. Ya. Dan apa yang terjadi sebetulnya? Kalau kita perhatikan, semua perusahaan yang saya sebutkan di sini adalah perusahaan-perusahaan yang kalau kita lihat skor GCG yang selama ini, mungkin rekan-rekan mahasiswa ataupun para akademisi menjadikan ini sebagai data untuk riset, adalah termasuk kepada perusahaan-perusahaan yang skor GCG-nya sangat tinggi. Masuk kategori sangat baik. Semua rata-rata di atas 93%. Jadi jangan heran barangkali Bapak Ibu semua, terutama para akademisi, kalau misalkan kita membimbing mahasiswa menyusun skripsi, lalu kemudian kita saya ambil pengalaman 10 mahasiswa saya, sampel ya 10 mahasiswa saya meneliti mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan, pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan. Ternyata rata-rata atau boleh dikatakan 7:3. 70% menyatakan tidak berpengaruh. Ada apa gitu kan? Secara teori jelas kok kalau GCG itu berpengaruh terhadap nilai saham, terhadap kinerja gitu kan. Dan justru inilah yang kemudian menyebabkan mindset berkembang bahwa GCG itu sebetulnya justru malah membuat proses pengambilan keputusan itu menjadi sangat birokratis, terus kemudian malah menjadi high cost, terus kemudian GCG ternyata tidak memberikan pengaruh apapun karena sebetulnya GCG hanya sifatnya administratif saja. Berarti di sini ada yang perlu saya luruskan. Yang salah apa nih, gitu ya? Kita akan coba kupas satu persatu mengenai hal tersebut, ya. Nah, saya ambil contoh kasus ini ya, Garuda, kasus Garuda. Berawal dari tidak diterimanya laporan keuangan audited oleh Dewan Komisaris. Karena merasa bahwa ada informasi terkait pendapatan yang seharusnya tidak dicantumkan dalam laporan keuangan karena dianggap tidak relevan. Walaupun secara standar ataupun PSAK ini masih diperkenankan. Tetapi karena tidak relevan, sebab kondisi keuangan yang seharusnya terlaporkan rugi malah menjadi laba disebabkan karena adanya pencatatan atas pendapatan tersebut. Nah, ternyata ini tidak menyebabkan kemudian masalah di Garuda tuntas. Setelah itu apa? Mulai satu persatu permasalahan di internal perusahaan tersebut muncul. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya praktek governance di perusahaan tersebut belum berjalan dengan baik. Artinya selama ini mereka hanya fokus pada compliance, sekedar patuh. Bukan atau sekedar pemenuhan dokumen saja, bukan kemudian menjadikan governance itu sebagai suatu budaya. Apalagi ketika kita bicara nanti tentang GRC, gitu ya. Nah, terus belum lagi misalkan mungkin pernah kelanjutan dari kasus ini adalah kemudian permasalahan paling dalam di dapurnya Garuda terkuak ketika Serikat Pekerja berbicara di depan media massa. Padahal kalau semuanya memahami isi code of conduct,
lalu kemudian memahami betul apa yang diatur di dalam buat manual, bahwa yang menjadi liaison person atau orang yang berhak untuk menyampaikan informasi kepada stakeholders adalah sekper, gitu ya, bukan serikat pekerja. Nah, berarti kan ini ada yang barangkali perlu diluruskan, gitu ya, perlu dibenahi. Nah, ini salah satu atau contoh mengenai sebetulnya governance itu apa sih, gitu ya? Governance itu apa? Yang bukan hanya sekedar angka. Nah, permasalahan di negara kita itu adalah GCG, risk management, itu dijadikan sebagai KPI. KPI-nya direksi, tapi kemudian sudah keluar kalau tidak salah di Permen BUMN tahun 2020 bahwa untuk GCG tidak lagi menjadi KPI direksi. Apa kemudian dampak ketika skor GCG dijadikan KPI direksi? Kita bisa melihat di sini hasil pengamatan dan observasi yang saya lakukan di beberapa perusahaan adalah menunjukkan karena KPI itu kan menjadi salah satu indikator untuk menentukan tantim bagi BOD dan BOC. Berarti kalau misalkan KPI itu tidak tercapai, maka otomatis akan berpengaruh terhadap tantim yang diperoleh. Nah, sekarang ketika kemudian kondisi tidak memungkinkan bahwa KPI daripada GCG itu tercapai, karena memang katakanlah dalam implementasinya terjadi penurunan kualitas, lalu ada upaya dari pihak BOD maupun BOC mendesak pada asesor misalkan ya, agar skornya dinaikkan supaya KPI-nya naik. Nah, itu upaya-upaya itu masih sering ditemukan. Ini yang menyebabkan kemudian GCG tidak pernah bisa menjadi sebuah alat yang kemudian menjadikan sebagai suatu budaya di dalam suatu perusahaan yang bisa terinternalisasi dalam perilaku insan perusahaan. Itu nggak bisa. Karena yang dikejar adalah skor, yang dikejar adalah kuantitatifnya. Dan akhirnya apa? Kepuk dengan bagaimana pemenuhan dokumen setiap akhir tahun karena sistem tidak dibangun. Ini salah kaprah yang terjadi di negara kita. Tapi barangkali ini perlu saya sampaikan karena konsep daripada governance itu sendiri mungkin ada yang barangkali belum memahami ini. Kalau kita berbicara tentang proses governance sendiri, sebetulnya kan ini berangkat dari teori agensi ya, di mana dalam hal ini pemegang saham sebagai prinsipal itu memberikan amanah atau kepada direksi sebagai agent untuk bisa mengelola perusahaan. Amanah yang disampaikan pemegang saham kepada direksi tertuang diantaranya dalam anggaran dasar, RJPP, RKAP. Nah, terus kemudian, karena memang pada dasarnya adalah sifat manusia itu memiliki sifat opportunities ya, mengambil kesempatan dari peluang yang ada asymmetric information muncul di sana sehingga kemudian pemegang saham merasa bahwa untuk bisa meminimalkan asymmetric information itu perlu adanya aspek pengawasan sehingga kemudian ditunjuklah dewan komisaris, diangkat dewan komisaris untuk mengawasi apa yang menjadi kinerja daripada direksi. Tugas daripada Dewan Komisaris adalah mengawasi, memberikan nasihat, termasuk juga menilai kinerja. Direksi sendiri melakukan proses manajemen melalui planning, organizing, activating, dan controlling, serta menetapkan strategi. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kontrak manajemen yang tertuang dalam RJPP, terutama dalam RKAP. Jadi kontrak manajemennya, KPI-nya kan adanya di RKAP nih. Begitu. Nanti kemudian baik direksi maupun dekom maka mereka perlu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Dalam prakteknya ternyata banyak sekali peran dewan komisaris yang kemudian tidak optimal ketika membuat laporan pengawasan, terutama mungkin kalau yang TBK karena memang aturannya jelas ya, dalam PUJK-nya juga ketat. Nah, itu ya otomatis proses disklosur yang tercantum, yang tertuang di dalam annual report itu rata-rata ya tidak menjadi masalah. Tetapi bagi perusahaan pada umumnya, terutama yang memang bukan perusahaan terbuka, nah ini banyak permasalahan terkait dengan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemegang saham. Ya, salah satunya adalah bahwa Dewan Komisaris juga harus menyampaikan mengenai laporan kinerja individu daripada masing-masing Dewan Komisaris. Jadi di internal Dewan Komisaris harus ada indikator laporan kinerja. Hal yang sama juga untuk direksi, tidak hanya kolegal tetapi juga kinerja direksi secara individual itu juga disampaikan kepada pemegang saham, gitu ya. Nah, ini adalah proses governance. Oke. Nah, kemudian kita lihat sama bersama. Nah,
ini barangkali yang perlu dipahami bersama. Governance itu seperti apa sih? Kalau kita perhatikan lingkaran yang berwarna abu-abu, ada direksi, di bawahnya ada manajer, ada pegawai. Ini kita namakan sebagai manajemen korporasi. Manajemen korporasi, di mana direksi diikat dengan KPI yang tertuang dalam kontrak manajemen di dalam RKAP, gitu. Dan setiap manajer di bawahnya itu berupaya dengan KPI, divisinya, unit sampai kepada individu, dengan alat ukur yang digunakan bersama-sama mencapai tujuan ataupun ya tujuan yang tadi sudah ditetapkan. Tapi ini belum kita namakan governance. Karena governance baru kita boleh katakan itu governance kalau di dalamnya sudah mulai masuk aspek pengawasan. Berarti kita bisa lihat lingkaran yang berwarna apa ini ya? Jingga kali ya. Nah, ini ada 3 organ. Ada direksi, ada dekom, ada pemegang saham. Nah, ketiga organ ini, inilah yang kita sebut dengan hubungan ketiga ini kita sebut dengan corporate governance, tapi dalam arti sempit. Dalam arti sempit. Kalau kita ingin mengukur atau melihat sebetulnya bagaimana corporate governance dalam arti luas, maka kita juga mengukur dari sejauh mana hubungan ataupun tata kelola yang dibina perusahaan dengan stakeholders lainnya. Stakeholders yang dimaksud di sini adalah ada internal, ada eksternal. Internal tidak lain adalah employees atau karyawan ataupun pegawai. Lalu kemudian kalau yang eksternal ada konsumen, ada masyarakat, vendor, ada pemegang saham, ada pemerintah, ada kreditor. Gitu. Nah ini juga diatur semuanya. Bagaimana ketika kita melakukan tata kelola dengan setiap stakeholders tadi. Itulah yang kita sebut dengan corporate governance dalam arti luas. Jadi, kalau misalkan kemudian kok saya perasaan sudah melakukan aktivitas saya dengan benar, saya sudah mencapai KPI saya sesuai dengan yang ditargetkan, tapi kemudian katakanlah misalkan kenapa ini tidak menjadi apa ya? Faktor pendukung ataupun pendorong sehingga implementasi GCG itu menjadi baik. Tidak bisa karena ada faktor ini, ada dekom. Dekomnya berperan atau tidak? Gitu. Berperan atau tidak? Kalau misalkan dekom tidak melakukan pengawasan, terus kemudian direksi jor-joran nih ceritanya ya, jor-joran dengan alat ukur yang ada, pakai balance scorecard, pakai ISO, pakai Malcolm Baldrige, pokoknya berbagai alat ukur digunakan hanya untuk bisa mencapai KPI, tetapi kalau peran dekom tidak berjalan, peran pemegang saham tidak berjalan, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap corporate governance di perusahaan itu sendiri. Belum lagi bagaimana hubungan kita dengan stakeholders tadi, gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, kita bisa ini di sebelah kanan kita namakan sebagai governance framework, ya, governance framework. Ada governance principle. Kita mengenal dengan transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Gitu. Lalu di atasnya ada governance structure. Governance structure itu terdiri dari infrastruktur, yaitu struktur organisasi, ada organ utama, ada RUPS, Dewan Komisaris Direksi, lalu kemudian ada organ pendukung, untuk Dewan Komisaris itu ada Sekdekom, ada Komite Audit, ada Komite Nominasi Remunerasi, Komite risiko gitu ya. Nah, terus kemudian untuk organ pendukung direksi ada SPI, ada sekper gitu ya, dan satuan kerja lainnya misalkan manajemen risiko, compliance gitu ya. Nah, ini kita namakan governance structure. Nah, infrastruktur ini selain untuk bisa bekerja dengan baik, maka harus didukung dengan soft structure-nya. Soft structure itu meliputi kebijakan ataupun pedoman kebijakan, terus kemudian juga SOP sampai work instruction yang menyebabkan job desk ini bisa berjalan dengan baik. Jadi itu yang semuanya kita namakan dengan structure GCG. Nah, lalu kemudian di atas ada yang kita namakan proses. Kalau governance proses itu kita melihat dari sisi pelaksanaannya. Nah, dalam pelaksanaannya seperti apa sih, gitu ya? Nah, sebetulnya kalau saya ambil contoh ya. Ini saya ambil contoh menggunakan SK16 bahwa ada 5 aspek yang diukur nih. Ada komitmennya, ada aspek pemegang saham, aspek dewan komisaris, aspek direksi, mengukur dari mulai
pedoman yang dibangun, perencanaannya, pelaksanaan, sampai tahap evaluasinya, sampai kepada bagaimana perusahaan mendisclose informasi di dalam website dan juga dalam annual report. Ini yang kita namakan dengan governance process. Pelaksanaan ini didukung dengan regulasi, best practice, dan infrastruktur tentu saja. Yang sekarang kita lihat adalah mana yang sebetulnya dinilai. Nah, penilaian governance terjadi pada dua hal ini, di governance structure dan governance process. Nah, penilaian ini sebetulnya dilakukan karena kita ingin mengevaluasi apakah yang sudah kita lakukan, kita implementasikan itu sudah sesuai tidak. Ada nggak sih area of improvement yang mesti kita perbaiki, kemudian bisa kita tindak lanjuti, sehingga ada selalu upaya continuous improvement yang bisa kita lakukan untuk perbaikan yang berkelanjutan, misalkan ya. Nah, terus kemudian yang sering saya jadi pertanyaan itu adalah saya masih banyak menemukan kasus di mana nilai-nilai perusahaan yang tertanam itu hanya semacam slogan saja, hanya semacam slogan. Pernah kan barangkali mungkin di sini ada barangkali ada anggota, ada BOC maupun BOD yang hadir ya. Nah, pernahkah kemudian nilai-nilai sekarang kalau di BUMN nilai akhlak ya. Nilai-nilai akhlak itu diinternalisasikan di dalam job desk yang tertera dalam struktur organisasi. Pernah tidak? Dan kemudian juga terinternalisasi dengan governance principle. Sehingga orang tahu, misalkan saja akuntabilitas misalkan nih untuk unit keuangan apa ya? Gitu. Kalau untuk pengadaan makna akuntabilitas itu apa ya? Gitu. Sudahkah sampai ke arah sana? Ataukah selama ini yang kita lakukan hanya sebatas ya udah pemenuhan saja, yang penting ada ketika dinilai evidence-nya ada. Dan pada akhirnya kemudian kita terjebak kepada aktivitas berulang. Aktivitas berulang, ya, hanya sebatas kembali pemenuhan dokumen-dokumen saja. Samalah seperti di perguruan tinggi, ada kegiatan akreditasi, karena nggak dibangun sistemnya, akhirnya menjadi aktivitas berulang. Ketika ada proses akreditasi, riweuh gitu ya, semuanya turun gitu loh. Terus gimana caranya agar dokumen itu, karena memang penilaiannya by evidence, jadi ya bagaimana yang penting ketika dinilai evidence-nya ada. Tapi kita tidak berupaya untuk membangun sistem bagaimana agar hal ini tidak terulang. Barangkali di sekolah juga sama seperti itu. Tapi kalau ini sudah dibangun menjadi sebuah sistem, menjadi suatu budaya, akreditasi mau dilakukan kapan saja kita sudah siap. Harusnya gitu ya. Nah, itu permasalahan yang masih kita temukan di lapangan. Oke. Nah, kalau misalkan itu sudah menjadi sebuah sistem, terbangun menjadi satu budaya, maka apa yang menjadi governance outcome pasti akan terpenuhi. Mohon maaf, saya tidak menggunakan istilah output. Output itu bisa diukur pakai angka. Mau dibikin jadi berapa? Mudah. Tapi ketika kita bicara tentang outcome, maka kita akan berbicara mengenai benefit. Ada nilai tambah yang kita dapatkan. Nah, jadi kalau misalkan governance outcome-nya apa? Ada nggak perubahan perilaku yang muncul di sana? Mungkin kalau misalkan saya tanya nih kepada rekan-rekan semua, kalau kita diminta untuk memilih taksi, ya, memilih taksi, yang pertama kali terlintas nih, kira-kira taksi apa ya? Bluebird. Taksi Bluebird, Bu. Nah, Pak Adi, Bluebird. Kenapa Pak Adi kok langsung terlintasnya Bluebird? Boleh Pak Adi? Karena itu yang paling sering dipakai, Bu. Alasannya apa? Kenapa sering dipakai gitu? Yang pasti kenyamanan ya, Bu ya. Nyaman. Kenyamanan, terus ya kenyamanan ya, terus mungkin ya keramahan juga dari supirnya gitu loh, Bu. Ya, seperti itu, Bu. Oke, nyaman, ramah, aman. Yeah. Itu muncul dari customer loh, stakeholders. Jadi bukan penilaian pribadi, gitu ya. Nah, karena sebetulnya keberhasilan sebuah perusahaan itu sangat bergantung kepada penilaian daripada stakeholders. Nah, itulah yang kita sebut dengan governance outcome. Ada satu kepuasan gitu. Ya. Ternyata kalau saya pernah ngobrol dengan supir taksi gitu ya, Bluebird, atau barangkali dengan driver lainnya, mereka memang mengatakan bahwa kalau diminta memilih, saya ingin menjadi
driver di perusahaan tersebut. Kenapa? Karena kami mendapatkan jaminan. Ada fasilitas pendidikan yang bisa didapatkan oleh keluarga kami, beasiswa, melanjutkan sekolah, kayak gitu ya, itu ada. Terus kemudian juga ada secure, ada kenyamanan, keamanan buat mereka terkait dengan kelangsungan hidup. Terus yang menarik lagi, ternyata ada satu kebiasaan, kalau misalkan mereka sehabis apel pagi itu, mereka selalu, jadi oleh perusahaan disediakan, saya nggak tahu hari ini apakah masih dilakukan atau tidak, menyediakan semacam bedak bebek, ya, bedak bebek. Terus kemudian mereka tempelkan gitu loh, supaya sepanjang hari ketika mereka menjalankan tugas itu terhindar dari bau-bau yang tidak sedap, sampai sebegitunya. Dan apa yang muncul? Dari drivernya sendiri sebagai bagian daripada stakeholders terbesar di perusahaan taksi tersebut, mereka ada perasaan bangga. Nggak mudah loh, kemudian muncul rasa bangga dari karyawan, saya bangga menjadi karyawan ini. Atau contoh paling nyata kemarin sajalah, ketika polisi disamakan dengan apa ya, Satpam BCA ya. Nah, Iya, Bu. ini kan menarik sekali ya. Ini menarik sekali gitu. Jadi kita bisa melihat di sana bagaimana kemudian harapan daripada customer terkait dengan layanan yang bisa diberikan oleh aparat sampai kemudian menyamakan atau berharap bahwa itu bisa sama seperti pelayanan yang mereka dapatkan ketika mereka menerima jasa dari bank tersebut. Nah, itu luar biasa. Nah, artinya kita melihat penilaian stakeholders itulah yang nanti akan sangat menentukan governance, menentukan nilai daripada outcomes yang sudah kita tetapkan ya. Salah satunya adalah penilaian ataupun nilai tambah dari stakeholders. Oke, kita lanjut kembali. Nah, tapi apa yang terjadi? Oke, governance sudah kita bangun. Governance sudah kita buat nih roadmap-nya. Kita bahkan sudah susun soft structure-nya. Kita sudah bangun sistemnya. Tapi kok kenapa ya masih kita temukan adanya fraud? Ini sebagai gambaran saja, survei fraud Indonesia tahun 2019 yang dilakukan oleh ACFE, ya, oleh ACFE. Ternyata fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia itu terkait dengan korupsi. Lalu kemudian yang kedua penyalahgunaan aktiva, dan yang ketiga fraud laporan keuangan. Lalu kemudian kalau ditanyakan dari mana informasi ini bisa terungkap, media yang banyak mengungkap informasi terjadinya fraud itu justru muncul dari adanya laporan yang masuk. Apakah itu memang yang saluran yang dibuka oleh KPK sendiri, atau bisa jadi saluran yang dibangun oleh perusahaan yang kita namakan dengan whistleblowing system, gitu ya. Selain itu juga dari hasil temuan audit internal dan lainnya. Tapi saya memfokuskan kepada yang pertama, laporan. Artinya kok dari laporan itu bisa dikatakan ada sistem yang sebetulnya sudah dibangun oleh perusahaan atau suatu organisasi. Tapi dalam prakteknya apa? Ternyata ketika membangun sistem untuk mengungkap terjadinya fraud, atau misalkan kita mau mengadu ya, ketika ada satu pelanggaran, terkadang kita merasa insecure, apakah iya saya bisa dijamin nih keamanannya, gitu kan? Nah, hasil observasi yang saya lakukan selama ini di perusahaan-perusahaan yang saya lakukan penilaian, ketika saya tanyakan, ada tidak laporan atas pengelolaan WBS? Ya, mereka mengatakan tidak ada, Bu, karena tidak ada laporan. Jadi konsep yang selama ini selalu melekat adalah bahwa laporan WBS hanya akan dibuat kalau memang ada laporan yang masuk. Nah, itu yang sebetulnya perlu kita analisis lebih jauh. Bisa jadi laporan tidak ada disebabkan dua hal. Pertama, mungkin karyawan atau stakeholders tidak tahu saluran komunikasi yang harus mereka gunakan. Berarti permasalahannya ada di sosialisasi. Yang kedua, mungkin mereka tidak yakin bahwa dengan saluran komunikasi yang dibangun oleh perusahaan bisa menjamin keselamatan mereka. Karena misalkan saja di dalam pedomannya justru tidak diatur secara berjenjang terkait misalkan pelanggaran yang dilakukan oleh insan perusahaan misalnya. Contoh nih, mau melaporkan direksi gitu ya, tapi penanggung jawabnya SPI, kan jadi ada perasaan segan untuk melapor gitu ya, atau yang melakukan misalkan dekom kayak gitu ya. Nah, kalau kita menurut kepada aturan KPK, maka di dalam aturannya mesti dibuat secara berjenjang. Nah, ini temuan-temuan yang saya lihat masih terjadi di lapangan. Lalu kemudian sumber pengungkapan fraudnya sendiri itu banyak didapat dari siapa? Ternyata dari karyawan. Tapi nanti menarik.
Ini didapat dari karyawan, jadi terlihat bahwa sistem WBS di perusahaan sudah jalan, ya. Nah, ada upaya pengendalian di mana karyawan itu tidak segan untuk melaporkan ketika adanya pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja mereka. Biasanya ini juga didukung dengan komitmen pimpinan yang tinggi. Terus pihak tanpa menyebut nama, bisa juga karena memang sistem membuka di mana seseorang bisa melaporkan dengan anonim, ya, dan lainnya. Atau bisa juga dari pemasok, begitu ya. Nah, jadi itu sebabnya mengapa kita secara berkala mesti melakukan survei kepuasan kepada karyawan, kepada vendor, juga kepada customer, ya. Nah, untuk melihat sejauh mana sistem yang sudah kita jalankan selama ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, terus kemudian kita lihat di sini, apa dong yang menjadi kontrolnya terkait dengan anti fraud? Ternyata paling banyak memang dibangun melalui WBS. Baru kemudian ada kebijakan anti fraud yang kita kenal dengan ISO 37301, ya. Nah, terus kemudian ada monitoring analisis data secara proaktif, tetapi kita lihat secara data statistik ternyata banyak sekali bahwa sejauh ini alat pengendalian untuk anti fraud itu efektif melalui WBS, gitu ya. Nah, tapi yang menarik justru kita lihat di sini, yang banyak lapor karyawan, tapi pelaku fraud yang terbanyak juga karyawan. Artinya, kalau tadi hasil riset di awal bahwa bad governance terjadi biasanya disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh top management, ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya tindakan fraud itu justru banyak dilakukan oleh karyawan kalau melihat hasil riset ini. Nah, terus apa yang menyebabkan kemudian ini bisa terjadi? Salah satu faktornya disebabkan karena adanya kelemahan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan, lemahnya pengendalian itu disebabkan yang paling atas adalah sikap atasan yang tidak memberikan keteladanan. Seperti itu. Ya. Terus kemudian langkahnya pengawasan internal kontrol berbeda dengan audit internal, ya. Lalu kemudian mengesampingkan internal kontrol, ya. Nih terutama yang di lembaga pemerintahan. SPIP PP 60 tahun 2008 launching ataupun mulai dikeluarkan atau disosialisasikan di awal 2011. Lalu kemudian 2019 ada instruksi dari Presiden yang mengatakan bahwa bagaimana ini upaya tindak lanjut dari hasil penerapan SPIP tersebut. Lalu kemudian kita lihat sekarang apakah seluruh Pemda, pemerintah pusat sudah melakukan pengukuran efektivitas sistem pengendalian internal di pemerintahan. Itu juga kan menjadi PR sebetulnya. Gitu ya. Nah, oke, ini masalah fraud. Oke, terus akhirnya kita lihat dari sisi kepatuhan. Mulailah muncul ISO 37301. Sebetulnya di perusahaan sudah ada Code of Conduct gitu ya. Ada Code of Conduct, ada program sosialisasi atas pedoman tersebut, ada sistem pelaporan terkait dengan apabila terjadi pelanggaran, ada WBS yang dibangun gitu. Tetapi apakah itu sudah cukup? Cek kembali Bapak Ibu Code of Conduct-nya kalau yang di perusahaan, apakah sudah memunculkan do and don'ts yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan? Ataukah hanya sekedar yang penting Code of Conduct-nya ada? Sudahkah sosialisasi dilakukan kepada seluruh insan perusahaan, tidak hanya BD, BOC, tapi juga sampai kepada seluruh karyawan terkait dengan Code of Conduct? Lalu sudahkah dilakukan sosialisasi secara berkala untuk menilai tingkat pemahaman insan perusahaan terhadap Code of Conduct tersebut? Nah, sudah Bu, saya sudah melakukan survei setiap tahun. Ya, tapi soalnya atau instrumennya sama terus, akhirnya skornya naik terus karena mereka sudah hafal. Nah, itu barangkali juga perlu dilakukan modifikasi tersendiri, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang memang ini sudah dalam keadaan mature ya. Nah, sehingga bisa melihat lebih jauh bagaimana tingkat pemahaman insan perusahaan terhadap isi daripada Code of Conduct dan mempraktekkan atau ya mengimplementasikanlah dalam perilaku sehari-hari. Begitu. Nah, kemudian mulai ada alat yang bisa digunakan di sini. Kita mengenal ada model pertahanan 3 lapis, 3 lines of defense.
Ini dalam perkembangannya. GCG sudah, ya. Terus kemudian sekarang mulai ada 3 lines of defense. Bagaimana untuk memastikan dari sisi compliance itu nantinya bisa terlihat. Dari sisi manajemen risikonya juga bisa terukur. Nah, ketika kita bicara tentang 3 lines of defense, ini bukanlah hanya semacam slogan ataupun yang hanya tertuang dalam bentuk grand design yang kemudian dimunculkan di dalam annual report bahwa perusahaan sudah menjalankan 3 lines of defense supaya terbaca oleh investor, oh iya, perusahaan sudah punya nih lapis pertahanan. Dan kemudian reaksi investor menjadi positif. Bukan itu, tetapi di dalam pelaksanaannya sendiri seperti apa. Nah, ada lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Kalau misalkan untuk mengukurnya gampang, di setiap perusahaan ataupun lembaga pemerintahan ataupun di sekolah perguruan tinggi itu kan ada yang namanya SPI. Mungkin di pemerintahan ada inspektorat. Kalau posisi SPI atau internal auditor itu masih menjalankan peran sebagai watchdog, hanya mencari temuan saja dan kemudian hubungan yang terbina antara divisi dengan SPI itu berjarak, berarti ini ada sesuatu yang salah. Artinya masih menggunakan pola lama, paradigma lama. Karena memposisikan internal audit itu sebagai kegiatan melakukan pemeriksaan auditing saja, padahal tidak. Dalam perkembangannya sekarang adalah bagaimana SPI bisa menjadi partner untuk seluruh divisi, untuk seluruh unit kerja yang ada di satu organisasi. Karena tugas daripada SPI memastikan internal kontrol di setiap unit kerja sudah berjalan dengan baik. Adanya di mana? Di lapis pertahanan pertama. Begitu. Di mana ini yang menjadi penanggung jawab atau yang menjadi unit sasarannya adalah seluruh unit kerja. Di mana juga unit kerja ini menjadi unit risiko, ya, menjadi unit risiko. Seperti itu. Ya, nah kemudian nanti contoh yang paling gampang lah, misalkan kan ini yang menjadi alat ukur memastikan bahwa tugas dan fungsi dari setiap unit kerja itu berjalan dengan baik kan pedomannya ada di SOP ya. Nah cek aja deh SOP-nya. SOP-nya sudah berbasis risiko belum? SOP-nya sudah internal control base belum? Begitu. Caranya bagaimana? Cek di dalam SOP yang ada, apakah ada semacam pernyataan ataupun keterangan ketika SOP ini tidak dijalankan, risiko apa saja yang sekiranya akan muncul. Kalau seluruh unit melakukan hal tersebut, terus kemudian di dalam SOP tersebut juga disebutkan, apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar, unit apa saja yang akan terkena, gitu kan ya. Nah, ini kan untuk bisa mengukur integrated system yang dibangun. Itu, ya. Terus juga risk base-nya risikonya apa nih? Gitu. Misalkan saja, kalau misalkan di dalam satu industri itu sistemnya seperti ban berjalan gitu. Kalau misalkan di satu unit, katakanlah ya polanya itu kan input, proses, output. Setiap unit kerja itu pasti akan mendapatkan input berupa informasi, misalkan kalau informasi ya, diproses, lalu kemudian outputnya juga bisa berupa informasi. Output yang dihasilkan oleh suatu unit kerja pasti akan menjadi input di unit kerja yang lainnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau unit kerjanya di unit kerja yang bersangkutan terjadi bottleneck, karena nggak dijalankannya prosedur dengan baik, maka ini akan menyebabkan adanya kemacetan, ada kendala, dan otomatis akan berdampak terhadap unit kerja yang lainnya. Nah, pola itu dibangun nggak seperti itu? Nah, ini adalah pedomannya yang menyusun adalah SPI. Tetapi nanti siapa yang menjadi pengelolanya atau yang menjadi pelaksana seluruh unit kerja nanti akan bersama-sama dengan manajemen risiko memantau, memonitoring apakah ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Caranya apa? Manajemen risiko ya dalam hal ini memastikan apakah memang misalkan saja identifikasi risikonya, terus kemudian risk appetite-nya, terus kemudian mitigasi atas risikonya itu dilakukan tidak oleh unit kerja. Kebanyakan fokus hanya kepada bisnis atau financial performance. Kita sering mengabaikan yang menjadi supporting system. Itu. Nah, maka kalau dalam model lapis pertahanan 3 lapis ini atau 3 lines of defense ini bahwa
posisi unit kerja sebagai unit risk unit ya. Nah, ini semuanya mau nggak mau harus bisa mengukur kira-kira identifikasi risiko yang ada di unit kerjanya itu seperti apa, mitigasinya seperti apa atas program kerja yang akan dilaksanakan. RKAP kalau di level corporate juga dipastikan ada nggak analisis risikonya, profil risiko perusahaan ada di tahap mana, gitu. Mitigasinya seperti apa atas setiap KPI yang sudah ditetapkan. Gitu. Ini. Nah ini kalau misalkan manajemen risiko, SPI, compliance, kemudian melakukan monitoring pemantauan atas apa yang dilakukan oleh unit kerja, maka ini bisa dikatakan sebagai upaya preventif. Upaya preventif. Jadi ketika ada katakanlah ketidaksesuaian antara apa yang dilakukan dengan prosedur, maka bisa dengan cepat diatasi. Sehingga nanti ketika di lapis ketiga SPI turun untuk melakukan audit, seharusnya temuan itu semakin sedikit, bukan semakin banyak. Jadi pekerjaan internal audit bukan di akhir, sepanjang tahun untuk memastikan internal control itu dilaksanakan. Dan secara berkala silahkan lakukan pengukuran. Sejauh mana efektivitas internal control dilakukan di perusahaan. Gitu. Boleh pendekatannya macam-macam ya, bisa menggunakan POSO gitu ya. Nah, oke. Nah, terus sekarang kalau kita bicara tentang tata kelola risiko. Tata kelola risiko selama ini kita mengacu kepada ISO 31000 31.000 ya. Nah, pastikan dulu apakah perusahaan sudah membangun desain kerangka kerja untuk pengelolaan risiko. Caranya silahkan pahami organisasi dan konteksnya, pelajari apa yang menjadi profil perusahaan, lalu kemudian pastikan ada komitmen terutama bagi pimpinan risiko. Siapa yang menjadi pimpinan risiko sini? Direksi dan Deko. Ya, menjadi pimpinan risiko. Lalu kemudian memastikan penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas daripada organisasi. Ya. Terus kemudian bagaimana alokasi sumber daya yang dilakukan oleh perusahaan, penyiapan saluran untuk komunikasi dan konsultansinya. Ini semuanya merupakan kerangka kerja yang perlu disiapkan ketika kita mau membangun tata kelola risiko. Nah, lalu kemudian ditambah dengan aktivitas yang ada di sebelah kanan. Ketika kita menentukan ruang lingkup manajemen risiko kita tentukan jenis risikonya. Mana yang termasuk risiko yang tinggi, risiko sedang, risiko rendah, mana risiko yang akan kita kelola, gitu ya. Mana risiko yang sekiranya perlu kita hindari, nah itu. Terus kira-kira siapa pihak yang akan dilibatkan? Teknik, model, dan form yang akan kita gunakan. Prosedurnya bagaimana, dan nanti jangan lupa laporannya gitu ya, luarannya. Nah itu kan harus disampaikan kalau laporan manajemen risiko itu kan harus sampai kepada Dekom ya, kepada Dekom. Jadi nggak cuma disampaikan kepada direksi saja. Lalu kemudian kita juga perlu melihat konteks baik dari internal maupun di eksternal lingkungan perusahaan, karena keberadaan perusahaan tidak bisa terlepas dari kedua lingkungan itu. Lingkungan internal, kita identifikasi kira-kira aspek dalam organisasi kita yang sekiranya bisa mempengaruhi cara perusahaan mengelola risiko apa saja. Silakan kita identifikasi. Hal yang sama juga ketika kita menentukan konteks eksternal, ya, apakah kira-kira ada aspek di luar perusahaan yang akan mempengaruhi cara perusahaan dalam mengelola risiko. Tidak pernah terpikirkan dalam 2 tahun terakhir tiba-tiba kemudian kita berada dalam kondisi pandemi seperti ini. Cara melihat suatu perusahaan itu tata kelolanya baik atau tidak adalah sejauh mana mereka bisa adaptif dengan adanya ketidakpastian lingkungan yang tinggi. Begitu. Mengubah dengan cepat pola kerja dari yang tadinya WFO menjadi WFH. Lalu kemudian yang tadinya office manual menjadi e-office. Semuanya serba digitalisasi. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang terseok-seok. Dan akan terukur kalau perusahaan yang sistem manajemen kearsipannya bagus, ya, itu pada saat kemarin pandemi itu udah tidak menjadi masalah. Yang tidak menjadi masalah. Saya punya satu contoh kasus ya, ketika saya melakukan satu penilaian di satu perusahaan. Kebetulan saya menilai aspek Dewan Komisaris. Jadi Sekdekom sebagai salah satu organ pendukung daripada Dewan Komisaris, salah satu tugasnya adalah membuat risalah rapat. Pada saat itu, ketika kami lakukan assessment, ternyata mereka mengatakan bahwa kami sudah membuat risalah tersebut, tetapi memang
belum berhasil dikumpulkan. Nah, saya tanya, kalimat belum berhasil dikumpulkan itu maksudnya apa? Menjelang akhir proses asesmen baru terkuak. Ternyata seluruh atau sebagian besar risalah ragap dan rapat internal Dekom hilang. Apa yang terjadi di situ? Ini ada risiko yang diperhitungkan sebelumnya. Ternyata Sekdekom mempekerjakan atau mendelegasikan tugas membuat risalah rapat itu kepada pegawai yang tidak tetap. Di pertengahan tahun 2019, saya masuk 2020 melakukan assessment, di pertengahan tahun karyawan tersebut keluar karena dia diterima di tempat yang lain. Dan yang lebih mengerikan lagi, seluruh dokumen itu dibawanya. Karena memang pekerjaan tidak menggunakan intranet, tidak menggunakan sistem. Jadi menggunakan laptop masing-masing, itu dibawa. Ketika ada proses assessment dan ditanyakan, ternyata dokumen itu sudah dihapus dengan alasan saya kan sudah tidak lagi bekerja di sana. Bapak Ibu bisa bayangkan, dokumen yang sangat penting hilang. Karena apa? Karena perusahaan tidak membuat sistem ataupun pedoman pengendalian informasi, maka resiko-resiko ini akhirnya terjadi. Dan perusahaan tidak sempat melakukan mitigasi. Gitu. Tapi kalau ini dari awal sudah diperhitungkan resiko kemungkinan yang akan terjadi dan bagaimana mitigasinya, tidak perlu terjadi hal tersebut. Barangkali perusahaan bisa mengatur lebih jauh bagaimana pengelolaan informasi untuk yang konfidensial, semi, non konfidensial, pengaturannya seperti apa. Ya, nah, ini terus kemudian kriterianya nanti silahkan konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Ya, bagaimana cara kita mengukur, terus bagaimana kita menggabungkan hal tersebut untuk kemudian nanti kita menentukan tingkat risiko. Apakah tingkat risiko itu bisa diterima atau ditoleransi atau tidak, atau bahkan dihindari misalkan ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kita siapkan ketika kita ingin membangun tata kelola risiko. Ya. Nah, tetapi bagaimanapun juga ini akan berhasil sangat bergantung kepada risk leadership-nya, karena ini timbul dua hal. Pertama, bagaimanapun juga ketika kita menjalankan tata kelola risiko, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya volatilitas. Perkembangan risiko dan perubahan yang dihadapi oleh perusahaan dunia usaha semakin tinggi, semakin cepat, kompleks, sehingga mau tidak mau diperlukan kepemimpinan yang lebih dari sekedar kepemimpinan yang masih bersifat tradisional. Kepemimpinan yang mampu mengidentifikasi, menangani perubahan dan risiko yang ditimbulkan karena volatility, uncertainty, complexity, ataupun karena ambiguity. Gitu. Nah, hal yang kedua, mulai dengan memunculkan budaya sadar risiko. Nah, tadi budaya sadar risiko itu dilakukan oleh teman-teman di unit manajemen risiko ketika melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja. Karena kan itu menjadi unit risiko ya, unit kerja itu kan menjadi unit risiko. Begitu. Dan itu sosialisasinya pun harus komprehensif. Nggak cuma sekedar penyampaian, kita taruh di dashboard, di mana kita meyakini bahwa atau kita blast nih ke email, karena kita meyakini bahwa seluruh insan perusahaan pasti membaca, belum tentu Bapak Ibu. Jangan-jangan mereka nggak pernah baca. Makanya kita lakukan survei di sana. Mereka paham nggak? Ketika kita sudah lakukan sosialisasi, kita lakukan survei. Mereka paham nggak? Dari sanalah kita nanti bisa mengetahui kira-kira hal apa yang perlu kita lakukan pendampingan. Nah, itu peran daripada lapis kedua. Gitu. Lapis kedua yang untuk memastikan sadar risiko terbentuk di lapis pertama. Oke, nah manajemen risiko sudah dibangun. Terus kemudian GCG-nya juga sistemnya udah bagus. Saya temukan kasus itu. Mereka terdiri dari SDM-SDM yang luar biasa. Setiap divisi bersaing untuk bisa memberikan KPI, pencapaian KPI terbaiknya yang bisa mereka sampaikan kepada pimpinannya langsung. Tapi apa yang terjadi? Ternyata muncul silo mentality. Keengganan berbagi informasi dengan karyawan dari divisi yang berbeda di perusahaan yang sama. Semua orang berlomba memberikan hasil yang terbaik, tetapi mereka merasa bahwa informasi ini adalah milik divisi kami dan bukan untuk share ke divisi yang lain.
Akhirnya apa? Ketika direksi membutuhkan informasi untuk proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan cepat, ini tidak bisa. Tidak bisa dilakukan dengan cepat. Jadi akhirnya perusahaan tersebut membuat sebuah sistem, ada dashboard ya, ada semacam sistem pengambilan keputusan di sana, sehingga proses-proses pengambilan keputusan itu bisa berjalan dengan cepat. Saya ambil contohnya begini. Salah satu klausul di dalam proses penilaian mekanisme pengambilan keputusan adalah ketika ada usulan aksi korporasi yang disampaikan oleh divisi satu level di bawah direksi, katakanlah disampaikan kepada direksi. Nah, bisa kita bayangkan kalau sistem itu nggak dibangun, pokoknya setiap usulan yang muncul di meja langsung dibahas, tapi kemudian berulang karena informasi yang tersaji di dalam usulan itu nggak lengkap. Padahal buat manualnya menyatakan setiap usulan yang masuk itu harus disertakan dengan studi kelayakan bisnis, kajian resiko, dan kajian legal. Baru kemudian bisa dibahas di dalam rapat direksi. Nah, sistem itu akhirnya dibangun oleh sektor. Sektor jadi punya semacam dashboard untuk bisa melihat alarm. Oh iya, kalau misalkan ada usulan yang masuk masih warna kuning, artinya ada persyaratan yang belum lengkap. Tetapi kalau yang sudah hijau artinya ini sudah lengkap, maka ini silahkan bisa langsung masuk ke meja direksi untuk kemudian dibahas dalam rapat direksi. Dari waktu lebih cepat, dari biaya lebih efisien. Begitu. Dan kemudian ketika itu usulan harus masuk ke Dewan Komisaris pun tidak akan berulang-ulang. Ibu, mengingatkan waktu untuk pemaparan materi kurang lebih 5 menit lagi. Oh siap Mbak Linda, makasih. Ya. Nah, dan Dewan Komisaris juga tidak harus mengingatkan berkali-kali mengembalikan untuk diperbaiki. Nah, sebetulnya pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan kemudian proses pengambilan keputusan itu lambat karena sistem yang kita bangun tidak mengatur hal tersebut, gitu ya. Nah, ini dampak dari silo mentality. Gitu. Mereka hanya peduli dengan kesuksesan mereka, informasi jadi nggak akurat, pekerjaannya jadi tidak efisien, gitu. Pengambilan keputusan pun berjalan lambat. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari GRC, tingkat maturitas GRC ini hasil survei juga menyebutkan ternyata penerapan GRC di Indonesia itu yang sudah terintegrasi dalam proses dan teknologinya itu hanya 14%. Masih silo 23% dan sisanya itu masih belum memiliki tingkat maturitas GRC yang memadai. Nah, kita bisa bayangkan governance diukur pakai alat ukur tersendiri. Assurance diukur pakai alat ukur tersendiri, performance pakai balance scorecard, risk pakai ISO 31000, pakai compliance pakai ISO 37301. Wah, kemudian ada penilaian, sibuk semuanya. Padahal kalau kita integrasikan tidak akan menjadi suatu pekerjaan yang akhirnya terjebak kepada administrasi. Nah, ini implementasinya. Bahwa GRC ini adalah bagaimana kita mengubah silo organization menjadi agile organization yang tanggap cepat, lean management gitu ya. Karena manfaatnya kita bisa menghasilkan kualitas informasi yang lebih memadai, pelaksanaan proses kerja juga menjadi lebih optimal, efisiensi cost jelas, juga proses juga efisiensi, dan tentu yang diharapkan adalah adanya peningkatan reputasi akibat pengelolaan risiko yang memadai. Apa dong prasyaratnya? Tetap tone from the top. Dukungan semua pemangku kepentingan. Lakukan pemetaan kondisi yang ada dalam batasan eksternal dan internal. Lalu kemudian tentukan prioritas risiko utama dan target kinerja. Dan pastikan sebetulnya sasaran organisasi itu sudah clear, sudah jelas atau belum. Dan kita pastikan GRC bukan berbicara tentang 3 komponen, 3 divisi. Governance, risk, compliance, tidak. Meliputi divisi-divisi ini. Jadi mindset bahwa GRC hanya meliputi 3 divisi saja, itu barangkali harus sudah mulai dilebur, sudah mulai dihilangkan, karena bagaimanapun juga efektivitas keberhasilan GRC sangat bergantung kepada divisi yang lainnya juga. Nah, ini ya model keunggulan GRC yang bisa kita terapkan. Ada proses pembelajaran, ada adaptif, inovatif, kesinambungan, kontinuitas. Ini seperti VDCA ya, kalau di dalam proses industri itu menjadi sebuah aktivitas yang berulang. Gitu. Ada kemampuan belajar berkelanjutan, bagaimana kita kemudian bisa mampu beradaptasi dengan cepat, gitu ya. Atau kita bisa lakukan model anatomi kapabilitas GRC. Ada proses pembelajaran juga di sini, line, perform, review, gitu. Dan ini kembali menjadi aktivitas yang berulang.
Ya. Polanya sama seperti tadi. Terus kemudian kalau kita mau mengukur, maka ada sebetulnya model keunggulan JRC, di mana kita melihat 3 komponen penilaian terdiri dari proses, people atau man ya, dan tools. Ini menjadi komponen keunggulannya. Bagaimana kita mengukur dari sisi proses, people, dan tools-nya, dan juga bagaimana hubungan kita dengan stakeholders. Gitu ya. Nah, kriteria komponen keunggulan itu sendiri nanti kita bisa bagi, kita pilih berdasarkan aspek tadi. Setiap aspek nanti ada kriterianya. Jadi ada aspek, 3 aspek, ada komponen, dan kemudian ada kriteria. Itu nanti kemudian kita nilai. Ya, ada alat ukurnya untuk bisa mengukur itu. Tapi di sini saya hanya memaparkan secara umum, secara garis besar saja. Ya. Nah, terus kemudian nanti metode pengukurannya silahkan. Boleh melalui observasi, analisis, dokumen, interview, itu metode pengumpulan datanya. Penilaian bisa self-assessment, bisa menggunakan pihak independen. Bisa, dan itu biasanya dilakukan secara periodik. Nanti nilai dari hasil pengukuran JRC tersebut untuk mengukur tingkat maturitas itu ada 5 tingkatan maturitas. Kalau skornya di bawah 1,5, maka ini masih dalam kategori inisial. 1,5 sampai 2,5 silut. 2,5 sampai 3,5 manage. 3,5 sampai 4,5 transform. Kalau di atas 4,5 sampai dengan 5 itu berarti posisi kondisi maturitas JRC-nya proaktif. Ini ketentuan kalau setiap tingkatan maturitas itu didapat oleh perusahaan. Ya. Nah, ini harapannya adalah ya kalau bisa ada di transform atau proaktif. Namun rata-rata hasil penilaian ataupun penelitian sejauh ini tentang JRC masih sangat jarang dan hasil observasi menunjukkan masih banyak yang inisial. Kunci keberhasilan implementasi JRC terintegrasi dari kunci sukses best practice yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, yaitu tone from the top, perlu dukungan dan dorongan dari manajemen puncak, pembentukan budaya sadar risiko sebagai enabler untuk implementasi JRC, implementasi 3 lines of defense, karena di situ jelas tugas dan tanggung jawab setiap lini, lalu kemudian penggunaan aplikasi pendukung, itu ada sistem yang dibangun di sana, ya, supaya otomasi berjalan dan mempermudahkan proses pelaksanaan, dan meminimalisir terjadinya fraud. Continuous improvement secara berkelanjutan bisa meningkatkan kapabilitas yang relevan terkait JRC untuk pegawai dan juga bisa mengevaluasi secara berkala implementasi JRC yang telah dilakukan. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Linda. Silakan Mbak Linda. Oke, terima kasih kepada Ibu Dr. Aristanti yang telah menyampaikan materinya. Materinya sangat baik ya, seru sekali. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menyimak kurang lebih tadi 60 menit mengenai materi JRC. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab, di mana di sini untuk sesi tanya-jawab, saya akan memberikan kesempatan kepada 2 orang untuk raise hand, untuk menyampaikan pertanyaannya langsung, dan 2 pertanyaan yang akan saya pilih di chat Zoom. Oke, untuk sekarang yang pertama, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terdahulu dengan melakukan raise hand. Oke, di sini ada 1. Ada Pak Muhammad Ramdan Nusa. Sebentar, oke. Satunya lagi ada Pak Antoni Anjar Bima Isworo. Oke, yang pertama saya persilahkan dulu kepada Pak Muhammad Ramdan. Mangga Pak Muhammad bisa dibuka mikrofonnya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Silahkan untuk pertanyaannya kepada Ibu Dr. Aristanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam Pancasila, dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdan. Saya dari instansi Universitas Nusa Putra University yang berada di Kabupaten Sukabumi. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Ibu pemateri, Ibu Aristianti Widyaningsih, karena materi yang disampaikan sangat jelas ya. Di sini sebenarnya banyak sekali yang saya ingin tanyakan, mulai dari apa yang menyebabkan governance itu
sangat penting di suatu perusahaan itu sudah terjawab juga oleh Ibu, dan juga tantangannya tadi sudah terjawab juga. Dan ada yang saya ingin tanyakan, satu pertanyaan, yaitu apa yang menyebabkan governance ini belum terlaksana dengan baik di suatu perusahaan. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan ya metode-metodenya dan juga poin-poin pentingnya ketika kita akan menerapkan sistem good governance ini di suatu perusahaan. Karena governance ini kan tata laksana yang baik ya, seperangkat proses yang diperlakukan dalam organisasi, baik swasta maupun negeri untuk menentukan suatu keputusan. Jadi yang mungkin yang Ibu belum bahas ini adalah apa sih yang menyebabkan governance belum terlaksana dengan baik di suatu perusahaan. Mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih. Langsung dijawab atau bagaimana Mbak Linda? Dijawab saja langsung Bu, biar nanti langsung di-split ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Hatur nuhun Kang Ramdan untuk pertanyaannya. Nah ini. Ya, sami-sami Bu. Kalau kita bicara tentang apa ya yang menyebabkan kok sampai saat ini banyak perusahaan yang belum berhasil melaksanakan governance. Karena sebetulnya kalau kita berbicara governance itu kan berarti kita berbicara tentang komitmen. Komitmen itu menjadi komitmen seluruh insan perusahaan. Walaupun sebetulnya di dalam undang-undang, di dalam Per 01 2011 terkait kewajiban BUMN melaksanakan menerapkan GCG itu menyebutkan bahwa penanggung jawab atas GCG itu adanya di direksi, gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya ini tidak bisa berjalan kalau misalkan tidak ada dukungan dari komitmen seluruh insan. Makanya kalau di dalam prakteknya itu adalah pastikan seluruh soft structure governance, misalkan GCG Code, Board Manual, Code of Conduct, pedoman pengendalian gratifikasi, lalu kemudian pedoman WBS, pedoman ILHKPN, ini semuanya termasuk kepada pedomannya GCG. Wajib ditandatangani oleh seluruh organ perusahaan, artinya seluruh anggota Dekom dan direksi harus menandatangani. Itu bentuk komitmen mereka. Tapi itu nggak cukup. Ini secara tertuang hitam di atas putihnya ya. Mereka juga secara berkala harus menandatangani pernyataan komitmen setiap tahunnya. Dan itu tidak hanya oleh BOD dan BOC saja, tetapi seluruh karyawan setiap tahun harus menandatangani. Kenapa? Karena kan mereka artinya siap untuk menjalankan RKAP, siap untuk menjalankan Code of Conduct, mentaati Code of Conduct, dan bersedia menerima sanksi apabila memang mereka terbukti melakukan suatu bentuk pelanggaran. Nah, itu dari sisi komitmennya. Lalu soft structure-nya gimana? Selama ini pedoman udah benar nggak ngatur tentang itu? Contoh misalkan ya, contoh. Kenapa tidak berhasil? Ini ada dalam mekanisme pengambilan keputusan. Board manualnya mengatakan proses pengambilan keputusan ketika ada usulan aksi korporasi direksi disampaikan kepada Dekom itu cuma diberikan waktu sekitar 14 hari maksimal, 7 atau 14 hari maksimal. Nah, dalam prakteknya ternyata tidak dilaksanakan. Berarti kan yang salah bukan board manualnya sudah mengatur, tetapi berarti kan ada yang tidak comply di sini, begitu. Atau misalkan ada pengaturan untuk berbagai aksi korporasi itu ada semacam pemilahan. Sampai dengan sekian, maka ini cukup sampai di root. Sampai dengan di atas ini harus melalui persetujuan Dekom. Di atas sekian miliar misalkan harus melalui pemegang saham. Nah, itu dilakukan atau tidak? Jangan-jangan kasusnya seperti di Pertamina yang seharusnya harus sampai kepada persetujuan Dekom, tapi itu tidak dilakukan. Akhirnya ketika Pertamina mengalami kerugian, Undang-Undang PT menyebutkan kalau kerugian itu disebabkan karena kerugian kerugian yang sudah mengikuti seluruh prosedur, tetapi kemudian perusahaan tetap rugi, maka itu menjadi kerugian bagi perusahaan. Tapi kalau kerugian yang dialami oleh perusahaan disebabkan karena tidak dijalankannya salah satu prosedur, maka ini bisa menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh perorangan. Gitu. Dalam risalah rapat ketika sedang ada rapat gabungan seperti itu, kalau ada dissenting opinion sampaikan di sana dissenting opinion, rata-rata enggak kan musyawarah mufakat dah. Ketika kemudian muncul masalah di pengadilan, mereka mengatakan kami dari awal nggak setuju. Ya, namanya di pengadilan semua kan berdasarkan hitam di atas putih. Harus jelas, seperti risalah rapat juga, dinamika rapat harus muncul di sana. Hal-hal yang sebetulnya itu kalau dilakukan, itu tidak akan menyebabkan apa yang tadi dikatakan oleh
Kang Ramdan terjadi. Gitu. Masalah besar di negara kita adalah kita menempatkan governance ketika kita melakukan penilaian governance hanya pada tahapan compliance, sebatas patuh. Compliance itu standar paling rendah, sebatas patuh, nu penting mah aya. Bukan conformance. Conformance itu berarti menempatkan etika bisnis. Menempatkan etika bisnis. Inti daripada governance, melakukan apa yang ditulis dan menuliskan apa yang dilakukan. Di atas conformance, baru performance. Kalau itu konsisten kita lakukan, kita komit bersama-sama, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ramdan, seharusnya nggak terjadi. Begitu ya Kang Ramdan ya? Baik, hatur nuhun Ibu, sangat jelas dan dapat dipahami. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya untuk Kang Ramdan atas pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk Bu Dr. Aristanti yang telah menjawab pertanyaan dari Kang Ramdan. Selanjutnya ada untuk yang raise hand, ada Pak Antoni Anjar Bima Isworo. Mangga Bapak dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Aristianti. Terima kasih paparan materi yang sudah disampaikan, sangat jelas sekali. Dan pertanyaan langsung yang saya ingin tanyakan, bagaimana memaksimalkan GRC itu ketika kami, mohon maaf sebelumnya kami dari LPFK Surakarta, yaitu UPT Kemenkes yang ada di Surakarta Ibu. Yeah. Nah, pertanyaannya bagaimana memaksimalkan GRC itu untuk skup instansi yang cakupannya itu sebenarnya kecil karena kami UPT, tapi bagaimana memaksimalkannya dengan beberapa kekurangan bahwa kami dengan personil yang terbatas, dan dari personil yang terbatas itu lebih dari 50%-nya itu di pelayanan. Jadi di bagian manajemen itu sangat terbatas personilnya, bahkan saya sebagai anggota SPI di instansi kami juga merangkap untuk yang lain-lain terkait WBK dan lain-lain pun kami juga ditugaskan karena memang keterbatasan personil dan lebih dari 50% itu melayani untuk pelayanan pengujian kalibrasi kesehatan, alat kesehatan seperti itu Bu. Iya. Untuk memaksimalkannya bagaimana seperti itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Antoni. Ini pertanyaan yang umumnya sering diungkapkan terutama bagi perusahaan-perusahaan yang memang dilihat dari size-nya masih sangat kecil. Tetapi di sisi lain mereka punya komitmen untuk bisa melaksanakan GRC. Nah, yang penting adalah fungsi itu Pak yang dijalankan. Contoh misalkan Pak Antoni kebetulan kan di SPI. Nah, internal kontrolnya dijalankan Pak. Bapak bisa melihat dari struktur organisasi yang ada di UPT Bapak, lalu kemudian lihat di sana ada beberapa unit kerja, lalu kemudian pastikan bahwa unit kerja itu bisa menjadi unit resiko Pak. Jadi mau tidak mau memang untuk yang unit resikonya saya nggak tahu apakah di tempat Bapak ada atau tidak. Nah kalau misalkan tidak ada, maka itu bisa dilakukan oleh internal control, oleh internal audit atau dalam hal ini adalah SPI. Nah, supaya Bapak memastikan dari awal, Pak, lapis pertahanan pertama itu bisa terbangun, Pak, dengan baik. Lapis pertahanan pertama. Supaya nanti Bapak pas di akhir nggak kerepotan, Pak. Karena begitu banyak temuan, itu sangat kita tidak inginkan, gitu ya. Lapis pertahanan pertama, apa yang pertama kali bisa kita bangun? Paling mudah kita lakukan. Prosedur, Pak, SOP-nya, Pak. Kita bangun SOP-nya, yang memastikan bahwa isi SOP-nya itu betul-betul sudah berbasis risiko dan juga internal control base. Begitu. Dan kemudian setiap unit kerja itu harus dipastikan tentunya perlu juga dukungan dari top manajemen untuk mau melaksanakan prosedur itu dengan baik. Dan yang paling penting Pak, reward and punishment sistemnya mesti jalan Pak. Sebagus apapun sistem kita bangun, kalau reward and punishment sistemnya nggak jalan, nggak akan memberikan arti apapun. Tadi Pak Gusti nih sempat nge-set, komitmennya Bu cuma formalitas katanya. Ya, iya betul Pak. Reward and punishment, itu juga harus ada. Jadi kalau misalkan ketika SOP itu tidak dijalankan, risiko apa yang akan timbul dan kira-kira punishment-nya apa. Nah itu silakan Pak, bangun dari prosedur ya Pak ya. Itu yang paling mudah dilakukan, tidak harus membuka unit kerja yang baru, tetapi kuatkan SOP yang menjadi prosedur bagi setiap unit kerja dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Berangkat dari sana dulu aja Pak. Begitu Pak Antoni. Baik Bu Aristianti, boleh satu lagi Bu, ini sangat
mempengaruhi terkait komitmen tadi Bu yang disampaikan, bahwa dari perusahaan instansi kami untuk generasi itu sudah sangat berbeda antara pimpinan dengan staf yang baru-baru seperti itu. Jadi untuk penerapan misalnya sistem manajemen informasi misalnya terkait komitmen dari pimpinan ada, tapi ketika suatu ide itu disampaikan untuk mempermudahkan seperti yang dibilang Bu Aristianti tadi terkait arsip maupun pengarsipan maupun untuk nanti akreditasi, kami juga adakan seperti itu untuk akreditasinya. Tapi komitmennya itu hanya sekedar oke, kita komitmen, tapi kenyataannya ketika kita mengajukan penerapan sistem informasi manajemen itu ada yang membilang itu semakin rumit, ada yang menyusahkan seperti itu. Dari generasinya sudah berbeda, terpaut jauh seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu? Iya. Terima kasih. Baik Pak. Ini permasalahan karena ada gap generation ya Pak ya, generation gap yang memang tinggi. Nah, tetapi saya teringat ada satu ini terjadi di salah satu lembaga. Bagaimana mengubah pola budaya di satu lembaga pemerintahan yang sudah yang namanya ASN, punten ini saya juga ASN ya, terbiasa dengan budaya yang santai, terus kemudian rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan sangat rendah, terus kemudian aset misalkan saja pemeliharaan terhadap aset negara juga sangat rendah, dan akhirnya kemudian pada saat itu pimpinannya dengan komitmen yang tinggi tidak hanya sekedar di atas kertas, tetapi kemudian dia lakukan dengan berbagai kebijakan. Salah satunya contoh misalkan saja terkait temuan BPK. BPK 2 tahun berturut-turut lembaga itu mendapatkan temuan disclaimer ya, mohon maaf, BPK memberikan opini disclaimer karena adanya temuan-temuan gitu ya, ada temuan-temuan terutama di masalah ATK dan perjalanan dinas. Nah, itu sudah 2 tahun berturut-turut, dan ini tentu mengusik dari pimpinan tersebut karena dia menganggap ini menjadi indikator ketidakberhasilan dia. Apa yang dia lakukan? Analisis lebih jauh, terus kemudian dia melakukan sebuah perubahan sistem yang luar biasa. Awalnya ada penolakan, ada demo di mana-mana, tapi itu hanya bertahan 1 tahun. Salah satunya apa? Seperti misalkan saja untuk ATK. ATK selama ini kan tidak ada kontrol sama sekali, jadi bengkak, betul-betul bengkak ya. Nah, terus kemudian ketika dilakukan kebijakan menggunakan pihak ketiga untuk pengadaan ATK-nya, jadi misalkan kalau orang mau fotokopi cukup pakai tab gitu loh. Tab kartu kayak gitu. Jadi nanti tercatat di dalam sistem orang ini pakai kertas berapa lembar dan siapa yang menggunakan gitu ya. Nah, terus kemudian ternyata dan di dalam satu ruangan hanya ada 1 printer, bukan 1 meja 1 printer. Semuanya tersentralistik. Apa yang terjadi, Pak? Itu penurunan biaya ATK yang sangat besar. Orang awalnya tidak terbiasa. Tapi kemudian karena terpaksa akhirnya terbiasa. Itu Pak, perlu keberanian seorang pimpinan untuk mau melakukan hal tersebut. Lalu tadi kembali Pak, sistem reward and punishment-nya dijalankan. Kalau untuk generasi muda, dia senang dengan penghargaan, inovasi, inisiasi, beri ruang itu Pak, beri ruang itu. Bisa jadi sistem yang dibangun itu mungkin bagi anak sekarang dirasakan tidak adaptif dengan tidak adaptif dengan kondisi yang sekarang misalkan. Nah, itu kan perlu masukan juga. Barangkali dengan melakukan survei dari generasi muda inilah didapatkan masukan bahwa sistem yang diinginkan oleh generasi muda itu seperti apa yang memudahkan mereka di dalam bekerja. Itu juga perlu. Supaya kita bisa mendapatkan feedback-nya, Pak. Jadi memang itu perlu keberanian dari pimpinan Pak ya untuk melakukan kebijakan itu, melaksanakan kebijakan tersebut. Itu Pak contohnya Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Dr. Aristianti dan Pak Antoni yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan 2 pertanyaan dari kolom chat. Untuk pertanyaan pertama, Ibu ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Diana Laurencia dari Kementerian Keuangan. Pertanyaannya seperti ini, Bu. Apa saja KPI yang tepat untuk meningkatkan GRC, baik KPI di level stakeholder
atau customer perspective, financial perspective, internal process, maupun learning and growth untuk pejabat maupun pegawai. Menurut pengalaman Ibu, apakah dengan menjadikan KPI tersebut bisa efektif untuk meningkatkan GRC? Ya, baik. Ini berarti kita berbicara tentang kriteria keunggulan GRC ya Bu ya, karena memang kita melihat tidak hanya dari sisi stakeholders, kita juga melihat dari sisi finansial, dari masalah dari pembelajaran gitu ya. Kita bicara tentang balance scorecard juga di sini. Nah, tetapi intinya adalah ketika kita kemudian telah menetapkan KPI tersebut, berarti kan ada indikator-indikator yang sudah kita tetapkan untuk bisa mencapai KPI yang dimaksudkan. Nah, apakah indikator-indikator yang kita buat tersebut dapat terukur atau tidak, begitu. Kadang kita sering salah kaprah menyusun KPI, tetapi kemudian di dalam prakteknya ternyata ini tidak bisa dijalankan. Kan intinya itu. Nah, kalau misalkan kita mau melihatnya, contoh nih, mungkin kalau misalkan kita bicara tentang stakeholders, procurement ya, di mana laporan KPK menunjukkan bahwa tindak korupsi terbanyak itu adanya di bagian procurement dan gratifikasi. Nah, ini kan dua hal yang saling berhubungan. Nah, di procurement kita kan akan melihat pertama adalah dari sisi strukturnya. Apakah memang pedomannya itu ada atau tidak? Terus kemudian yang kedua, itu ukuran yang pertama, ada atau tidak. Yang kedua adalah apakah atas pedoman tersebut disosialisasikan atau tidak. Dalam hal ini kalau misalkan kaitannya dengan stakeholders, berarti apakah pedoman tersebut itu dipublikasikan atau tidak. Gitu. Nah, itu kan sebetulnya bisa menjadi ukuran. Nah, terus kemudian kalau dipublikasikan, contoh lah Bu, HPS aja sampai sekarang nggak semua loh di pemerintahan mau memunculkan HPS, apalagi di perusahaan, gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari sisi tata kelola, seharusnya dengan kita mempublikasikan HPS bisa didapatkan barang dengan harga murah, kualitas bagus, harusnya ya. Terus alasan perusahaan kan selalu mengatakan nggak bisa Bu, karena nanti khawatir tidak ada vendor yang mau masuk. Vendor mah butuh uang, pasti masuk aja. Ya, vendor pasti masuk aja gitu. Tinggal kita cek di dalam praktek ya, analisisnya sendiri jalan apa enggak ketika kita menentukan HPS. Nah, itu. Terus yang berikutnya adalah dari sisi pelaksanaannya, proses penilaiannya itu dilakukan atau tidak. Risiko-risikonya kan ada di situ, Bu. Contoh misalkan saja, kalau kita pakai e-procurement, Bu, berarti kan kita pastikan supaya tidak ada pertemuan antara penyedia dengan pelaksana. Prakteknya apa, Bu? E-procurement, penyedia pelaksana atau ketemu, Bu. Potensi terjadinya munculnya gratifikasi masih ada. Artinya, bisa jadi ketika kita melakukan identifikasi risiko itu tidak terpantau oleh kita. Itu GRC. Dari sisi kepatuhan, berarti kan kita bisa melihat apakah itu dilakukan secara transparan atau tidak. Kita bisa nilai, Bu, dari indeks kepuasan vendor. Secara berkala kita sampaikan kepada mereka. Silakan mereka nilai sistem procurement yang kita lakukan. Ya, kita lakukan. Karena bisa jadi barangkali dari sisi transparansi bagi vendor itu dirasakan belum bisa dikatakan transparan misalkan, tapi kan dari sana kita bisa temukan berbagai masukan. Dari masukan itulah kita gunakan untuk memperbaiki sistem procurement yang kita jalankan. Nah, terus kemudian SPI-nya, oke, kita lihat nih dari sisi internal kontrolnya, jalan nggak nih prosedurnya dilaksanakan apa enggak? Lalu kemudian ada nggak temuan-temuan? Nanti ketika dilakukan audit internal, ada nggak temuan misalkan saja penyalahgunaan prosedur ketika proses procurement terjadi? Nah, itu kan bisa saja. Nanti kan tinggal dilihat dalam laporan hasil auditnya. Artinya begini, Bu. KPI itu disusun, tentunya kan disesuaikan dengan tujuan yang sudah ditetapkan di dalam RKAP. Begitu. Yang jadi masalah KPI-nya kemana, realisasinya kemana, nah itu Bu yang tidak diperkenankan. Jadi intinya ada 7 Bu, kalau misalkan kita mau menilai keberadaan soft structure-nya, sosialisasi untuk melihat tingkat pemahamannya, terus kemudian dari sisi perencanaannya, ya perencanaan program kerjanya, lalu kemudian dari sisi pelaksanaannya, lalu kemudian evaluasi laporannya, lalu yang terakhir evaluasi kualitas, artinya penilaian stakeholders terhadap kita. Begitu. Nah, itu bisa nggak turun menjadi KPI? Silahkan kita lihat analisisnya.
Begitu ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu Aristanti untuk jawabannya. Mungkin semoga saja di sini Bu Dina Laurencia menyimak jawaban dari Bu Dr. Aristanti. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terakhir Ibu di kolom chat. Di sini ada dari Bapak Tismail. Bapak Tismail ini dari BBPPKS Bandung. Di sini beliau bertanya, jika kita berkaca pada kondisi perpolitikan yang ada saat ini, sangat jarang menemukan yang memegang teguh komitmen politik. Sementara sebagian besar pada governance structure diisi oleh orang-orang politik. Bagaimana menjalankan good governance di sektor publik? Katanya kayak gitu. Ini mungkin lebih ke studi kasus ya Ibu. Bagaimana Bu jawabannya? Saya jadi punya pengalaman begini, ketika saya menginterview salah satu anggota Dekom dari BUMN dan kebetulan dia dulunya adalah mantan DPR. Ya, mantan DPR. Terus kalau saya tanya, apakah Bapak dulu ketika menjadi anggota Dekom melalui tahap fit and proper test, pasti jawabannya iya. Nah, tetapi karena saya adalah waktu itu menjadi seorang asesor, saya harus membuat pertanyaan yang mau tidak mau membuat beliau mau bercerita. Saya tanyakan, bagaimana ceritanya Bapak bisa terpilih di sini? Awalnya adalah karena di DPR tidak terpilih, nganggur, datang ke Kemen BUMN, tolong dong carikan kerjaan, gitu ya. Tolong, dia tanpa sadar dia bercerita, gitu ya. Saya belum memberikan pertanyaan intinya. Terus tolong carikan kerjaan lah daripada saya nganggur. Oke, 3 bulan kemudian tiba-tiba saya dipanggil Bu sama Kemen BUMN, gitu. Dan saya diminta menjadi komisaris di BUMN ini, gitu kan. Oh, gitu. Terus baru saya tanya, lah terus ada proses fit and proper test-nya nggak Pak? Nah, baru ketahuan gelagapan. Gitu. Dan itu saya tanyakan di Kemen BUMN, karena memang ini menjadi aspek pemegang saham, saya tanyakan ke Kemen BUMN, apakah untuk penilaian atau fit and proper test direksi itu dilakukan atau tidak? Ya. Terus kemudian apakah kami bisa melihat form penilaiannya, dalam 4 tahun terakhir itu tidak bisa kita dapatkan, tetapi dalam 3 tahun terakhir ini mereka sudah sangat transparan menunjukkan itu. Tetapi ketika saya tanyakan, bagaimana halnya dengan Dewan Komisaris? Kembali jawabannya itu hak prerogatif dari pemegang saham atau Kemen BUMN, itu ya. Dan yang terakhir mungkin Pak, ini kejadiannya dengan, ini sempat menyeruak, seorang anggota Dekom terpilih padahal dia adalah mantan napi. Itu pernah ya? Mantan napi. Terus kemudian ini menjadi perdebatan publik di mana banyak penolakan dari publik muncul, tetapi kemudian yang membuat menjadi heran dari pihak perusahaan itu sendiri mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan tidak melanggar aturan yang mereka sudah buat. Apa yang saya lakukan waktu itu, saya langsung cek bot manual perusahaan tersebut. Ternyata benar. Karena bot manualnya tidak menuangkan terkait tentang syarat material yang menyebutkan bahwa tidak pernah terlibat apapun yang terkait dengan tindak pidana dalam bentuk apapun. Ya wajar. Bagi mereka itu bukan suatu bentuk pelanggaran. Walaupun kemudian setelah orang tersebut terpilih, akhirnya bot manualnya diubah. Tapi orangnya tetap ada di sana, Pak. Itu aja ya Pak ya, gambaran yang terjadi di negara kita. Jadi itu masih menjadi PR buat negara kita, bahwa kalau saja ini bisa berjalan minimal seperti di Thailand lah. Mungkin sekarang sudah ada beberapa yang mensyaratkan ya, seperti manajemen risiko level berapa, terus kemudian governance-nya ada nggak, sertifikasinya, ada beberapa perusahaan yang sudah mensyaratkan itu, tapi belum semua. Begitu Mbak Linda. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Aristanti yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Tismail. Semoga Bapak Tismail masih ada ya di room ini. Oh, masih ada nih Bu. Beliau mengucapkan terima kasih katanya telah menjawab pertanyaan beliau. Selanjutnya, di sini karena keterbatasan waktu, saya hanya membatasi 4 pertanyaan. Nah, selanjutnya kita telah memasuki akhir sesi acara akhir, di mana sebelum saya akan melakukan closing, di sini akan ada penutupan dari pihak tim manajemen dilatih.com. Di sini ada Ibu Airosika STMT. Mangga Ibu dipersilakan waktu dan tempatnya untuk melakukan closing statement sebelum acara diakhiri. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu pembicara kita hari ini yang sangat luar biasa dengan kepakarannya beliau sebagai akademisi dan sebagai praktisi di beberapa kementerian, di pemerintahan, terus kemudian di BUMN dan di perusahaan swasta. Hari ini kurang lebih 1 jam lebih Ibu pembicara sangat luar biasa memberikan insight banyak kepada kami semua ya, para peserta dan tim manajemen. Terus kemudian yang kedua kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir begitu antusias, mulai jam 7:30 itu sudah masuk ke ruangan Zoom ya, begitu semangat sekali dan bisa hadir di pagi hari ini yang registrasinya padahal sudah baru kami sounding itu H-2. Dan yang ketiga, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu semua, baik yang hadir di ruang Zoom meeting ini, maupun yang ada di luar sana. Kenapa statement ini saya sampaikan? Karena recording ini nanti akan kami share juga kepada teman-teman yang hari ini tidak bisa berkesempatan masuk ke ruangan Zoom. Recording materi itu akan kami sampaikan. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang tidak bisa masuk ke ruangan Zoom karena ada kendala teknis ya. Nah, itu bagian dari proses manajemen risiko yang tadi disampaikan oleh Ibu Aristanti ya. Ke depan kami akan lebih baik lagi. Kendala teknisnya adalah dari kapasitas yang unlimited di atas 1000 itu tadi ada kendalanya bukan di pihak kami tetapi di provider yang menjual fasilitas itu ya, baru setengah jam kemudian setelah Bu Aristanti berbicara, suite 1000-nya sudah bisa bisa digunakan. Jadi tadi second solution-nya kami suite karena kami mempunyai beberapa fasilitas ruangan Zoom yaitu yang kapasitas 100, kapasitas 300 dan kapasitas 1000. Oke, selanjutnya materi yang luar biasa pagi hari ini tentunya belum tuntas, belum selesai Bapak Ibu, karena apa yang disampaikan oleh Ibu Aristanti tadi baru sebagian kecilnya dari proses governance ya, GCG, lalu kemudian risk management dan compliance, di mana proses dari materi GCG itu ada pedomannya tersendiri, lalu kemudian ada ISO-nya tersendiri, terus kemudian risk manajemennya juga itu mengacu kepada ISO standar 31.000, ada konsep dari manajemen risiko, terus kemudian ada framework manajemen risiko, dan ada proses manajemen risiko. Dan yang tentang compliance ini yang begitu dahsyat, karena apa? Karena yang tadi disampaikan oleh Ibu Aristanti bahwa ISO standar terkait dengan kepatuhan 37301 ini baru di-launching oleh ISO standar pada bulan April tahun 2021, sehingga ilmunya sangat luar biasa baru ya, walaupun mengadopsi dari ISO standar 19600. Nah, oleh sebab itu, karena yang disampaikan 1 jam ini oleh Bu Aristanti belum tuntas dan selesai, kami atas nama manajemen dilatih PT Motekar Edukasi Indonesia menawarkan kepada Bapak Ibu untuk melanjutkan tema materi di pagi hari ini yang luar biasa pada pelatihan tanggal 12 Maret tahun 2022 ya, hari Sabtu minggu depan kami menggelar yang namanya sertifikasi GRC ya, GRC, sertifikasi Governance, Risk Management and Compliance yang dilakukan pada 12 Maret 2022 dan akan kami share link daftarnya
di grup Bapak Ibu, terus kemudian di email, dan di Zoom chat kami sekarang akan disampaikan.